Kita semua pernah mendengar cerita tentang anak pintar di kelas yang selalu mendapat nilai sempurna, bukan? Orang-orang sering berpikir, wah, masa depannya pasti cerah. Tapi, tunggu dulu, apakah kecerdasan tinggi benar-benar menjadi jaminan kesuksesan hidup? Selama bertahun-tahun, IQ, Intelligence Quotient, dianggap sebagai tolok ukur utama untuk menentukan siapa yang pintar dan siapa yang tidak. Semacam label, kalau tinggi, kamu berbakat. Kalau rendah, ya, semoga sukses saja. Tapi, tahukah kamu? Penelitian membuktikan bahwa hanya 15% kesuksesan seseorang ditentukan oleh IQ. Sisanya, sebagian besar, yaitu 85%, berasal dari sesuatu yang sering kita abaikan, soft skills. Soft skills ini adalah kemampuan berkomunikasi, berempati, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Inilah keahlian yang, meski tidak bisa diukur dengan angka, memainkan peran penting dalam dunia nyata. Jadi kalau selama ini kamu merasa IQ-mu biasa-biasa saja, tenang saja. Masih ada banyak jalan menuju kesuksesan yang bisa kamu kuasai. Siap? Mari kita telusuri lebih dalam. Mari kita jujur, IQ sering dianggap sebagai raja dalam menentukan kecerdasan. Orang dengan skor IQ tinggi langsung dapat cap pintar dan dianggap punya masa depan cerah. Tapi, apakah ini benar-benar gambaran utuh? Faktanya, dunia nyata lebih rumit dari sekadar angka pada tes IQ. Banyak orang dengan otak brilian justru kesulitan untuk mencapai kesuksesan. Kenapa? Karena kecerdasan mereka tidak selalu diiringi dengan kemampuan untuk berinteraksi, bekerja sama, atau menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Ambil contoh Nikola Tesla, salah satu ilmuwan paling jenius sepanjang masa. Ia mampu menciptakan ide-ide cemerlang yang mendahului zamannya, tetapi gagal memasarkan karyanya. Kenapa? Karena Tesla kurang pandai membangun hubungan profesional dan aliansi bisnis. Sementara itu, rivalnya, Thomas Edison, yang mungkin tidak sebrilian Tesla, sukses besar karena ia tahu cara menjual idenya dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi apa pelajarannya? Kesuksesan bukan hanya soal seberapa tinggi IQ seseorang, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa memahami orang lain, beradaptasi, dan bekerja di tengah kompleksitas dunia nyata. Oke, kalau IQ bukan penentu utama kesuksesan, apa dong yang lebih penting? Ternyata, ada beberapa faktor yang jauh lebih berperan dalam membantu seseorang naik level dalam hidup. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Kecerdasan emosional, EQ. Pernah ketemu orang yang rasanya selalu paham perasaanmu tanpa kamu perlu bicara banyak? Itulah kekuatan EQ. Orang dengan EQ tinggi bisa mengelola emosinya sendiri sambil memahami apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, Oprah Winfrey. Kesuksesannya bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga empatinya yang luar biasa. Dia tahu bagaimana menyentuh hati orang, dan itu membuatnya menjadi figur yang dicintai. 2. Ketahanan, resilience. Hidup kadang-kadang melemparkan bola liar, dan kemampuan kita untuk bangkit dari situasi sulit itulah yang menentukan kesuksesan. Ingat J.K. Rowling? Sebelum Harry Potter mendunia, dia menghadapi penolakan dari 12 penerbit. Tapi dia terus berusaha, dan lihat di mana dia sekarang, di atas gunung emas Hogwarts. 3. Adaptabilitas. Dunia ini berubah cepat, dan mereka yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal. Lihat saja Elon Musk. Dari mobil listrik hingga eksplorasi luar angkasa, dia selalu siap menghadapi tantangan baru. Adaptabilitas ini bikin dia seperti bunglon sukses, selalu bisa menyesuaikan diri dimanapun. 4. Keterampilan praktis dan jaringan. Teori itu penting, tapi pengalaman nyata lebih bernilai. Orang yang sukses biasanya punya keterampilan praktis yang diasah lewat kerja langsung, bukan hanya di ruang kelas. Plus, mereka tahu pentingnya jaringan. Tapi ingat, jaringan di sini bukan cuma soal minta tolong, melainkan membangun hubungan yang tulus. Kesimpulannya, kesuksesan nyata bukan hanya soal kepintaran, tetapi tentang memahami emosi, bertahan dalam kesulitan, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun koneksi yang bermakna. Semua ini adalah senjata rahasia
yang bisa kita pelajari dan kembangkan. Jadi mulai asah soft skillsmu dari sekarang. Jadi, kita sudah tahu bahwa soft skills adalah kunci sukses. Tapi, gimana cara mengasahnya? Tenang, kamu nggak perlu jadi Superman. Semua orang bisa mengembangkan soft skills dengan usaha yang konsisten. Mulailah dengan belajar memahami emosi diri sendiri. Coba deh praktik mindfulness, misalnya, ambil waktu beberapa menit untuk merasakan napas dan menyadari apa yang kamu rasakan. Selain itu, belajar mendengarkan aktif saat ngobrol. Jangan cuma fokus pada jawabanmu, tapi benar-benar perhatikan apa yang dikatakan orang lain. Hasilnya, kamu bakal jadi pendengar yang dihormati, bukan cuma penjawab otomatis. Hidup itu ibarat roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Triknya adalah melihat kegagalan sebagai batu loncatan, bukan tembok penghalang. Mulailah dengan reframing kegagalan. Aku nggak gagal, aku lagi belajar. Rayakan juga kemenangan kecil, seperti berhasil menyelesaikan tugas sulit atau bangun pagi tepat waktu. Hal sederhana seperti itu bisa bikin mentalmu lebih kuat. Ganti dialog negatif dalam pikiranmu, misalnya, aku nggak bisa, jadi aku belum bisa, tapi aku akan belajar. Pola pikir bertumbuh seperti ini membantu kamu terus berkembang dan nggak mudah menyerah, apalagi di dunia yang penuh tantangan. Cari peluang untuk belajar langsung, seperti ikut proyek, magang, atau kerja sukarela. Nggak perlu nunggu sempurna. Semakin banyak kamu praktek, semakin mahir kamu jadinya. Ingat, teori tanpa aplikasi itu kayak punya pisau, tapi nggak pernah diasah. Tajamnya nggak kelihatan. Rahasia jaringan yang efektif adalah tulus. Fokuslah pada memberi, bukan cuma menerima. Misalnya, bantu teman dengan keahlianmu, atau bagikan informasi yang berguna. Hubungan yang tulus akan membuka lebih banyak pintu daripada pendekatan yang sekadar transaksional. Intinya soft skills itu bisa diasah siapa saja. Nggak perlu buru-buru, cukup lakukan sedikit demi sedikit, dan lihat bagaimana itu mengubah cara kamu menjalani hidup. Jadi, ayo mulai langkah kecilmu sekarang, kamu nggak akan menyesal. Kamu mungkin bertanya-tanya, kalau IQ bukan segalanya, kenapa sih masih banyak yang mengagungkannya? Nah, ini dia beberapa alasannya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa nilai bagus dan kepintaran akademik adalah segalanya. Di sekolah, siapa yang dapat nilai tertinggi dianggap juara, sementara yang lain seperti nggak diperhatikan. Budaya ini menciptakan ilusi bahwa IQ tinggi adalah kunci emas menuju sukses. Padahal, di dunia nyata, sukses lebih banyak ditentukan oleh cara kita menghadapi orang, tantangan, dan perubahan. Sayangnya, nilai-nilai ini seringkali kalah pamor dibandingkan angka di rapor. Orang sering merasa bangga saat diberi label cerdas. Rasanya seperti pengakuan, kan? Karena itu, IQ jadi semacam tolok ukur prestis. Tapi masalahnya, kemampuan kognitif saja nggak cukup untuk menghadapi dinamika kehidupan yang penuh kejutan. Dunia butuh lebih dari sekadar otak encer, dibutuhkan juga empati, ketahanan, dan keterampilan adaptasi. Tes IQ itu cepat, praktis, dan memberikan hasil yang terlihat jelas, skor angka. Sedangkan soft skills seperti EQ, ketahanan, dan kemampuan adaptasi itu lebih sulit diukur. Karena itu, banyak orang cenderung memilih sesuatu yang terlihat langsung, meskipun kurang mencerminkan realitas. Intinya mitos tentang IQ bertahan karena budaya dan kemudahan interpretasi. Tapi, semakin kita memahami pentingnya soft skills, semakin kita sadar bahwa dunia membutuhkan lebih dari sekadar angka. Jadi, yuk mulai ubah pola pikir kita, karena kesuksesan sejati jauh lebih kompleks dan menarik. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Sederhananya, IQ itu penting, tapi nggak cukup untuk memastikan kamu sukses dalam hidup. Angka pada tes IQ hanyalah salah satu alat ukur, bukan penentu utama. Kesuksesan sejati membutuhkan keseimbangan berbagai aspek, seperti kecerdasan emosional, EQ, ketahanan menghadapi tantangan, kemampuan beradaptasi, keterampilan praktis, dan jaringan yang kuat. Semua ini adalah elemen yang, meski nggak bisa diukur dengan angka, jauh lebih relevan di dunia nyata.
Kabar baiknya, soft skills ini bukan bawaan lahir. Kamu bisa mengembangkannya kapan saja, di mana saja, selama kamu mau belajar dan berusaha. Misalnya, belajar mendengarkan lebih baik untuk meningkatkan EQ, atau mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif untuk mengadopsi pola pikir bertumbuh. Ingat, kesuksesan itu bukan soal siapa yang terlahir pintar, tapi siapa yang mau terus belajar dan berkembang. Jadi, yuk berhenti terlalu terobsesi pada angka dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan cuma tentang IQ, ini tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan.